Lu yakin lu udah ngelakuin yang terbaik? Lu yakin kalau lu udah bekerja sekeras mungkin? Tapi kenapa hidup lu di situ-situ aja? Kenapa tidur lu di situ-situ aja? Kenapa makan lu di situ-situ aja? Kenapa? Sebenarnya, gue nggak bilang lu pemalas, gue bilang lu pembohong. Dan ya, tanpa lu sadari, bukan orang lain yang lu bohongin, tapi diri lu sendiri. Selamat datang di Pintu Kebohongan, tempat semua orang-orang hebat, padahal dalamnya kosong. Lu bilang lu udah kerja keras banget. Oh, gue udah tidurnya jam 12 bang, bangun udah jam 7 pagi, jam 6 pagi. Gue berangkat ke kantor dengan rapih, gue all in di kantor. Tapi sebenarnya enggak. Gue tahu lu bohong. Lu masih curi-curi waktu buat scroll TikTok. Lu masih curi-curi waktu buat ngechatin cewek di dating apps. Lu masih cari nih cewek-cewek di dating apps. Karena nggak ada yang mau kan sama lu. Gak ada yang mau karena lu gembel. Gak kena ada yang mau. Lu ikut kelas, tapi lu cuma jadi bangku. Lu pasif. Lu nggak paham dan lu nggak nanya. Kalau menurut lu itu kerja keras, bukan. Itu bukan kerja keras. Itu namanya kerja ngasal. Dan lu kebanyakan alasan di dalamnya. Lu banyak bohong ke diri lu sendiri. Sekarang lu tahu kan kenapa lu cuma di situ-situ aja? Karena lu kebanyakan bohong. Lu masih suka scroll cewek di TikTok. Lu masih sering main dating apps. Sekarang nggak ada yang pernah mau sama muka asli lu. Lu pakai PP orang lain, iya kan? Karena ya lu malu buat nunjukin diri lu sebenarnya. Dan biasanya gini nih, ini lucunya nih. Biasanya di bio IG-nya itu ada tulisan, maklum perintis bukan pewaris. Bukan gitu, karena lu goblok, lu nggak bisa kerja. Lu tuh malas-malesan, lu nggak all out beneran. Lu masih sibuk scroll cewek-cewek gak jelas. Lu nggak mau nih kalau lu punya waktu kosong, lu belajar. Lu tambah ilmunya. Lu nggak mau. Lu suka dengan kondisi yang nyaman seperti itu. Lu lihat Napoleon Bonaparte. Di umur 24 tahun, dia udah jadi jenderal perang. Umur lu sekarang berapa? Dan lu jadi apa? Jadi orang biasa-biasa aja kan? The Greatest Alexander the Great. 24 tahun bisa menguasai seperempat bagian dari dunia. Dia perang nih. Dan lu umur 24 tahun jadi apa? Bayangin. Coba bayangin ketika Alexander dulu kebanyakan bohong sama dirinya sendiri. Otomatis dia bohong dong ke pasukannya. Waktu ditanya, gimana pak? Apakah sudah mempersiapkan strategi untuk perang berikutnya? Karena Alexander berbohong kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain, dia bilang sudah. Yang terjadi apa di pertempuran? Ya pasti kalah. Dia nggak bakal jadi apa-apa. Macedonia akan runtuh. Dia akan jadi gembel, dia akan jadi gelandangan, dia akan jadi budak. Dan lu pun sama. Ketika lu terlalu banyak bohong ke diri lu sendiri, akhirnya apa? Lu hancur. Setelah hancur, lu jadi budak. Jadi budaknya sistem. Lu cuman boleh ngomong iya, dan nurut. Lu tuh sibuk ngeluh. Oh, dunia ini nggak adil. Itu memang nggak ditakdirkan untuk saya. Bayangin ketika dulu The Greatest Alexander, Napoleon Bonaparte bilang gitu. Nggak jadi apa-apa juga dia. Kesempatan tuh ada untuk kita gapai, untuk kita rebut. Kemenangan itu ada untuk kita rebut. Dan lu di situ diem, nggak mau memaksimalkan waktu lu. Gimana caranya? Gimana caranya lu mau berhasil kalau lu nggak mau jemput bola, lu nggak mau jemput kesempatan? Lu nggak akan lebih baik. Kesempatan nggak bakal mau datang ke lu karena lu nggak baik, lu nggak siap. Orang-orang sukses tuh menjemput kesempatannya. Coba sekarang lu diem, lu taruh HP lu lihat gue, lu dengerin gue. Apa yang udah lu lakukan selama 24 jam terakhir? Gimana? Bingung kan? Nothing, lu gak ngelakuin apa-apa. Lu gak melakukan pencapaian apapun dalam hidup lu. Gak mau belajar. Sibuk scroll TikTok. Sibuk cari cewek cantik di Instagram. Sibuk DM akun-akun yang lu gak mungkin dibales. Itu kan? Apa? Lu buka micet? Nih, cari cewek yang dua. Yang harganya lebih murah dari BBM Pertalite. Itu kan yang lu lakuin. Gak ngapa-ngapain kan? Dunia ini berpihak pada mereka yang bilang I deserve more. Dan lu di situ kayak, aduh,
kayak bukan buat gue deh, kayak bukan takdirnya, bukan gue, kayak gue cuma dapetnya segini aja deh, gue kayaknya nggak bisa deh kayak gitu. Itu kan bokapnya konglomerat, kan itu bokapnya pejabat. Ya pasti nggak bisa, karena lu gitu-gitu aja, lu banyak bohong ke diri lu sendiri. Lu tuh cuma takut mencoba, lu cuma takut gagal, lu cuma malu kan sebenarnya buat mencoba. Makanya lu menutup-nutupi dengan kebohongan-kebohongan itu. Oh iya karena bapak dia pengusaha, oh iya karena bapak dia pejabat. Karena lu nggak bisa melakukan hal itu. Itu kebohongan tuh kalau lu susun menumpuk, dan itu jadi habits. Nanti kalau udah jadi habits, elunya jadi orang yang kasihan sampai tua nanti. Dan di situ-situ aja. Mungkin lu nggak apa-apa di situ-situ aja, tapi orang tua lu, istri lu, anak-anak lu, saudara lu gimana? Lu tega melihat mereka juga di situ-situ aja karena lu nggak mau merubah garis keturunan, lu nggak mau merubah keadaan keluarga. Lu tuh buka pintu kebohongan tuh selebar mungkin, dan lu ada di dalamnya setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap detik. Lu nggak mau keluar, lu nggak mau berhenti untuk berbohong, lu nggak mau berhenti untuk wah, gua hari ini harus jadi orang yang jujur, gua akan melakukan yang terbaik untuk hidup gua akan melakukan kerja semaksimal gua. Lu nggak pernah keluar, lu nyaman di dalam pintu kebohongan itu. Dan orang-orang pada tepuk tangan, oh iya, orang-orang pada validasi nih, dan lu semakin bangga dengan diri lu yang sebenarnya lu nggak ngapa-ngapain. Lu kira kalau lu bilang, aduh gue capek banget, dunia akan berubah, dunia akan lebih care sama lu. Jawabannya enggak, dunia nggak peduli. Bahkan ada salah satu kata-kata dari Albert Einstein, gue bacain, insanity is doing the same thing over and over and expecting different result. Jadi kerjaan lu tuh cuman overthinking, repeat, dan tiap malam nih lu di kasur gembel lu itu yang jelek, yang 200 ribuan di pasar, lu bilang gak apa-apa, gue udah berusaha yang terbaik kok, gue udah mengusahakan sekuat mungkin. Ini kucing ini gak lebih mahal daripada kasur lu. Ini gaji lu sebulan, lu ngantor nih berangkat jam 9, balik jam 4, gak lebih mahal dari kucing ini. Dan lu gak ngerasa ada yang beda di antara kita, dan lu masih merasa nyaman di tempat tidur lu yang ya kotor, gak jelas, bau. Lu masih nyaman nih di pintu-pintu kebohongan itu. Gue gak, otak gue tuh gak nyampe gitu. Kenapa lu masih suka bohongin diri lu sendiri? Kenapa? Lu tuh gak bener-bener spesial. Lu bakal menjadi spesial ketika lu berani keluar dari pintu kebohongan yang udah lu bangun bertahun-tahun yang lalu. Lu hancurin tembok kebohongan. Lu harus jadi orang yang jujur. Lu harus jadi orang yang pekerja keras. Lawan semuanya. Gue tahu ketika lu nonton konten ini, lu bakal bener-bener kesel sama gue. Gak apa-apa. Gue bukan mentor, gue bukan motivator, gue bukan guru les, gue bukan orang yang lu harus suka gue, dan gue juga bukan orang yang lu harus ngehormatin gue. Gue di sini berdiri sebagai anak muda yang cuma mau ngasih tahu kebenaran dan kenyataan yang ada. Gue cuma mau kasih tahu lu nih, kalau lu tuh sebenarnya banyak bohongnya sama diri lu sendiri. Gue pengen ngerubah itu. Gue pengen lu jadi orang yang lebih baik. Gue pengen lu bareng-bareng. Kita naik gunung nih, kita bareng-bareng. Supaya nanti di puncak kita bareng-bareng. Memang jalannya itu gak mudah. Jalannya tuh mungkin banyak duri, banyak tainya, ada hewan buasnya, ada yang mau ngebunuh lu di tengah jalan. Tapi yakin di puncak sana, di ujung sana, itu bakal banyak bunga-bunga yang bermekaran, air sungai, dan banyak keindahan-keindahan lainnya yang lu gak pernah tahu. Gue tuh cuman mau mengungkap kebenaran-kebenaran yang terlalu banyak untuk disembunyikan, kebohongan-kebohongan yang terlalu banyak buat disembunyiin. Gue mau lu denger dan lu praktek. Sekarang gue tantang lu semua, berani gak lu setiap malam lu bercermin dan lu bilang, gue sudah melakukan hal yang terbaik di hari ini. Coba kalau lu berani bilang. Gak berani kan? Ya karena lu gak apa-ngapain. Lu gak bekerja sekeras itu. Lu gak beraktivitas semaksimal itu di hidup lu. Makanya lu gak berani.
Gue mau lu semua tutup pintu kebohongan itu secepat mungkin. Kalau bisa hari ini. Lu harus tutup semua pintu kebohongannya. Dan lu harus menjadi manusia yang jujur mulai detik ini. Lu harus sadar kalau lu masih miskin, keadaan lu nggak berubah-berubah. Lu tetap di situ-situ aja. Lu harus bangun, lu jangan cari kambing hitam. Lu jangan pernah menyalahkan orang lain. Oh, aku nggak bisa karena aku nggak punya B. Aku nggak bisa kaya karena orang tua aku nggak kaya. Aku nggak bisa jadi pengusaha karena bokap aku nggak ada koneksi. Jangan. Salahkan semua tuh di diri sendiri. Kenapa lu nggak mau mencoba? Kenapa lu nggak mau jualan? Kenapa lu nggak mau coba ngonten? Kenapa lu nggak mau coba belajar? Kenapa? Karena satu-satunya hal yang bikin lu berkembang dan menjadi lebih baik itu kemauan dari diri lu sendiri. Dan kemauan itu akan baik ketika diimbangi dengan aksi yang tepat. Bukan nasib lu yang gak berubah, tapi lu yang kebanyakan bohong sama diri lu sendiri. Lu kebanyakan membuang waktu lu buat hal-hal yang gak jelas. Setelah video ini, gue mau lu jujur kepada diri lu sendiri. Lu belajar teknologi terbaru, lu belajar pengetahuan baru, lu belajar soal apapun yang lu belum tahu, lu mulai action, lu mulai kerja keras, dan lu nggak boleh menyerah. See you di next video. Kalau lu merasa udah cukup jujur untuk nonton video setelah ini. Gue Farid Ahmad, dan ini Thomas. See you in the next video.